Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua dimanapun berada, kembali lagi bersama dengan saya di channel Asran, tentunya di channel edukasi. Pada kesempatan ini saya akan kembali membagikan video tutorial tentang memanfaatkan Google Site untuk mengadakan pembelajaran satu pintu sebagai solusi pembelajaran daring untuk tahun ajaran 2020-2021. Sebelum saya memulai tutorial ini, terlebih dahulu dukungan dari kawan-kawan untuk mengklik like, share, dan subscribe serta tinggalkan komen sesuai dengan isi video. Salam silaturahmi untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya sehat-sehat selalu dan bisa menjadi sukses karena subscribe itu gratis. Baik, kita langsung ke tutorialnya. Check it out. Yang pertama disediakan adalah tentunya berkas-berkas. Di sini saya menyediakan ini dalam satu folder. Saya sudah menyediakan file. Yang pertama ini ada pas foto, kemudian ada materi pertemuan, kemudian ada tugas. Tentunya nanti ini kita akan tautkan di Google Site. Nah, jadi semua berkas-berkas ini kita masukkan terlebih dahulu ke drive kita masing-masing, ya. Jadi silakan kawan-kawan masuk ke Google Drive-nya. Kemudian di Google Drive-nya kita upload folder yang tadi. Klik kanan di Google Drive, kemudian pilih upload folder. Oke, kita cari foldernya tadi. Ini dia berkas pembelajaran 2020-2021, kemudian klik upload. Baru upload. Kita tunggu proses penguploadan. Proses upload berkas sudah selesai. Ini dia. Saya klik 2 kali. Ini ada pas foto tadi, kemudian materi pertemuan. Pas foto. Kemudian materi pertemuan. Dan tugas. Di sini juga kita nanti bisa tautkan misalnya soal ulangan harian yang ini, yang sudah dibuatkan dalam Google Form. Ini saya pindah saja ke dalam. Oke, jadi Google Form tadi sudah ada di dalam soal ulangan harian. Nah, caranya untuk membuat Google Site, silakan kawan-kawan klik kanan di dalam folder ini tadi, kemudian pilih perintah lainnya dan pilih Google Site. Tunggu proses sampai halaman Google Site ditampilkan. Nah, inilah halaman Google Site ini. Ini masih satu halaman dan nanti kita akan membuatkan beberapa halaman sehingga semuanya nanti komplit. Ketika kita mengirimkan linknya ke siswa, setiap menu dia bisa buka untuk melihat misalnya profil gurunya, materinya, tugas-tugasnya, kalau mungkin ada video pembelajarannya, ya. Jadi semuanya dilakukan dalam satu link. Dalam hal ini adalah link Google Site. Nah, saya mulai dari yang pertama ini. Supaya lebih cepat, kita rancang setiap halaman terlebih dahulu. Ini sudah halaman pertama ini. Untuk menambah halamannya, kita klik di sini di sebelah kanan. Klik halaman. Kemudian yang ini tadi kita rubah saja. Klik titik 3, kemudian properti.
ganti saja ini menjadi home. Kemudian selesai. Nah, jadi home ini adalah beranda yang ini tadi, yang ada judul halamannya. Kemudian kita klik yang ini, kita tambahkan halaman baru. Ini misalnya kita kasihkan di sini materi. Oke, kemudian kita klik selesai. Nah, di dalam materi ini kita bisa membuatkan beberapa subhalaman karena kita bisa memberikan materi-materi itu per pertemuan. Jadi untuk melakukannya, klik di pilihan materi ini, titik tiganya klik, kemudian tambahkan subhalaman. Nah, misalnya saya bikin di situ materi pertemuan 1. Kemudian saya tambah lagi materi pertemuan 2. Saya buat sampel sampai 3 saja ya. Nanti kawan-kawan silakan buatkan sesuai dengan seberapa kali pertemuan. Materi pertemuan 3. Oke, untuk materi sudah selesai. Kemudian kita tambahkan lagi halaman. Misalnya di sini tugas. Tugas selesai. Kemudian untuk tugas juga kita buatkan subhalamannya. Saya buatkan 3 tugas saja. Misalnya tugas pertemuan 1. Lagi tugas pertemuan 2 dan tugas pertemuan 3. Baru klik selesai. Oke, yang kita sudah buat home-nya, kemudian materinya, kemudian tugas. Kalau mau ditambahkan lagi video pembelajaran. Ya, kalau Bapak Ibu punya video pembelajaran, silakan di-upload nanti di sini atau bisa mengambil dari YouTube, ditautkan ke dalam. Sama juga silakan Bapak Ibu berkreasi, misalnya seperti yang langkah tadi. Ini video pembelajaran pertemuan pertama. Tambahkan halaman lagi, video pembelajaran pertemuan 2. Video pembelajaran pertemuan 3. Selesai. Kemudian misalnya kita mau menambahkan lagi, misalnya soal ulangan harian. Jadi ini kita langsung bermain di sisi sebelah kanan saja ya. Selesai. Sama juga kalau mau ditambahkan subhalamannya silakan. Misalnya UH1. Kemudian UH2. Selesai.
Nah, kira-kira seperti inilah yang mungkin kita bisa tambahkan. Kalau misalnya ada daftar nilai juga boleh, ya, atau informasi-informasi yang lain. Yang penting semua perintahnya nanti kita tinggal menambah halaman di sisi sebelah kanan. Oke kawan-kawan, kita lanjutkan. Nah, kita masuk ke yang pertama tadi. Di sini di home pertama ya, kita klik home. Ini dia. Jadi yang kita buatkan tadi di sisi sebelah kanan itu akan termuatkan di halaman ini. Semuanya lengkap ya. Di sini ada home, kemudian materi lengkap ini. Tugas juga begitu, video pembelajaran juga begitu, soal ulangan harian. Sekarang kita masuk di home terlebih dahulu. Jadi ini misalnya saya ganti dengan profil guru. Nah, profil guru kita blok, kemudian kita tebalkan. Oke, kemudian di sisi sebelah atas di sini bisa diketik di situ mata pelajarannya apa. Misalnya matematika kelas 12. Kira-kira seperti itu. Kemudian di bawahnya ada logo, tambahkan logo. Silakan kawan-kawan pilih di sini upload. Misalnya saya klik yang ini, pas fotonya baru open. Kita tunggu proses. Pas fotonya berhasil di-upload, kita bisa lihat di ujung sini sudah terupload. Kemudian kita masuk ke tombol navigasi. Ini kan masih hitam semua ini ya. Jadi kita buat sedikit agak keren. Kita klik tombol navigasi. Kemudian kita pilih di pilihan transparan dan kita klik pilihan putih. Nah, coba lihat perbedaannya. Nah, ini dia ya. Jadi yang ini kita close saja. Berikutnya, ini yang header kita ini kita bisa ganti. Caranya kita klik pada pilihan ubah gambar. Nah, ini ada dua pilihan. Yang pertama ada upload. Upload itu berarti mengambil file-file dari komputer kita untuk kita upload di sini. Kalau mau juga gambar yang sudah disediakan, silakan klik pilih gambar. Kemudian kita tunggu proses. Nah, misalnya saya memilih gambar yang ini saja, baru pilih. Kita tunggu prosesnya. Nah, maka yang ini tadi sudah terganti. Karena di sini kita buat profil, maka untuk menambahkan profil kita, silakan kembali lagi ke menu sebelah kanan, klik sisipkan, kemudian pilih tata letak. Di sini saya pilih yang ini saja, klik. Nanti tampilannya ada di sebelah seperti ini. Nah, silakan kawan-kawan tambahkan di sini, klik, baru pilih upload. Misalnya saya ambil lagi yang ini, ya, baru open. Atau kalau misalnya filenya tidak ada di PC tapi di drive, boleh juga pilih dari drive. Kemudian kita masuk ke sisi sebelah kanan lagi. Nah, tadi pas fotonya saya simpan di sini berkas pembelajaran. Kemudian ini pas fotonya tadi saya klik, baru insert. Nah,
Nah, kita tunggu pas fotonya sudah tampil. Maka silakan kawan-kawan atur ukuran besarnya. Nah, kira-kira seginilah. Kemudian di atas ini silakan diketik biodata. Silakan di blok, bisa diletakkan di tengah dan ditebalkan. Kemudian untuk ukuran hurufnya bisa kita klik di sini. Nah, misalnya yang ini boleh juga. Ini sudah yang ini tadi. Jadi silakan pilih sesuai dengan selera ya. Oke, saya pilih yang agak besar ini saja ya. Kemudian kita masuk ke sini. Ke teks berikutnya. Kita tuliskan identitas kita ya. Misalnya saya kasihkan di sini nama Asran N SPD. Kemudian misalnya yang perlu lagi tempat tanggal lahir. Misalnya saya kasihkan 01 Januari 1990 misalnya ya. Jenis kelamin laki-laki. Agama Islam. Alamat Lagundri. Nomor HP. Ya, kira-kira seperti inilah. Silakan nanti disesuaikan sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu yang akan ditampilkan di profil ini. Kemudian ini saya tebalkan. Oke. Nah, kira-kira seperti inilah tampilannya. Ya. Nah, untuk home sudah selesai. Kemudian sekarang untuk materi. Misalnya saya masuk untuk materi yang pertama. Ini materi pertemuan pertama. Nah, untuk menyisipkan materinya, terlebih dahulu kita masuk ke Google Drive. Kita atur dulu izin di sini ya. Di masing-masing ini. Caranya klik kanan di sini, kemudian bagikan. Silakan kawan-kawan pilih ubah ke siapa saja yang memiliki link, kemudian selesai. Nanti tandanya dia akan muncul di sini, tanda sharing ya, dibagikan ke orang-orang. Ini misalnya yang ketiga ini akan saya bagikan. Lagi langkahnya. Ganti, kemudian siapa saja yang memiliki link. Selesai. Kemudian juga tugas ini. Tujuan kita melakukan ini supaya nanti siswanya bisa mengakses dan membuka melalui HP atau laptop yang dimilikinya. Nah, setelah langkah ini kita kembali ke Google Site tadi. Saya kembali di materi tadi, materi pertemuan 1. Disinilah saya sisipkan file yang ada di drive tadi. Caranya di sini, kembali lagi ke halaman sebelah kanan.
Kita klik di sini sisipkan, kemudian tadi filenya di drive ada ya, klik drive, kemudian lihat berkasnya di folder mana tadi disimpan, kemudian ini adalah materinya, baru insert. Oke, inilah dia di sebelah. Nanti tandanya kalau ini bisa dilihat atau bisa diakses oleh orang, di sini ada tanda yang tadi ya, tanda buka halaman. Nah, silakan diatur ukurannya sesuai dengan keinginan supaya tampilannya agak bagus. Nah, kira-kira seperti inilah tampilan filenya tadi. Itu materi pertemuan pertama. Jadi kalau misalnya ada materi pertemuan kedua, ya silakan diisi. Begitu juga untuk materi pertemuan ketiga. Silakan di input, caranya sama ya, mengikuti langkah yang pertama tadi. Sekarang kita masuk ke pilihan tugas. Saya juga akan menginput tugas pertemuan pertama. Kawan-kawan silakan nanti menginput sesuai dengan daftar tugasnya masing-masing. Kemudian saya masuk di sini lagi, drive, berkas pembelajaran. Ini soal tugas tadi ya, kemudian insert. Silakan diatur. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian di halaman ini boleh kita tambahkan teks ya di sini. Misalnya kita berikan keterangan kepada siswa atau petunjuk bahwa tugasnya silakan dikerjakan, kemudian dikirim melalui Classroom. Ya, di sini saya menggunakan Classroom, makanya saya berikan perintah melalui Classroom. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak punya Classroom, misalnya melalui WA, ya silakan ya. Oke, untuk tugas sudah selesai. Kita masuk ke video pembelajaran sekarang. Video pembelajaran pertemuan pertama. Nah, di video ini bisa kita sisipkan video dari YouTube. Misalnya saya punya video di YouTube, video pembelajaran. Terlebih dahulu saya cari videonya yang sesuai dengan materi pelajaran saya. Ini menentukan integral tak tentu. Nanti bisa di, kebetulan saya punya channel. Ini channel YouTube saya di sini. Bisa diklik habis itu. Nah, kemudian masuk ke pilihan video. Silakan cari salah satu video yang sesuai dengan materi. Misalnya yang ini, yang saya ajarkan ini, kebetulan ini tentang menentukan integral. Kita ambil linknya, silakan klik kanan, kemudian copy link address. Oke, setelah selesai kita kembali ke
halaman Google Sheet-nya tadi. Cara menyisipkan videonya, kita masuk ke sisi sebelah kanan lagi, kemudian sisipkan. Kita scroll ke bawah, kita pilih YouTube. Kemudian yang alamat link tadi kita kopikan di sini, klik kanan paste, kemudian search. Nah, nanti di sini akan ada, baru silakan diklik, baru pilih. Maka secara otomatis nanti dia akan tertautkan di halaman ini. Ya, silakan diatur besarnya. Ini kalau misalnya kawan-kawan menghendaki siswa itu menonton melalui halaman ini, ya. Kalau saya sendiri biasanya di sini saya tidak menautkan videonya, tapi saya hanya memberikan perintah. Saya ketik di sini untuk video pembelajarannya, silakan berkunjung di channel YouTube milik saya sendiri di Asran N Channel, supaya siswa-siswa itu belajar dari sana, memilih materi yang sesuai. Tapi kalau mungkin kawan-kawan tidak punya channel YouTube, ya silakan dicari video yang berhubungan dengan materi dan silakan di-copy linknya untuk ditautkan di halaman ini. Ya, kira-kira seperti itu. Saya kira untuk home sudah selesai, materi untuk pertemuan pertama sudah selesai. Tugas pertemuan pertama juga sudah. Video pembelajarannya untuk pertemuan pertama sudah. Kemudian soal ulangan harian. Nah, soal ulangan harian ini ya terserah kawan-kawan nanti menguploadnya apakah setelah selesai beberapa KD atau sekarang juga boleh, ya. Misalnya saya kasih saja contoh, saya mengupload soal ulangannya. Di sini kembali sisipkan, kemudian drive lagi, karena di situ aja tadi saya simpan. Kemudian berkas pembelajaran, inilah soal ulangan tadi, ya. Insert. Oke, silakan kita atur lagi besarnya. Nah, kira-kira seperti inilah. Nah, setelah ini semua selesai, maka tugas kita berikutnya adalah mempublikasikan. Silakan klik publikasikan. Kemudian kita tunggu proses dan klik di sini publikasikan. Nah, di sini ada perintah situs Anda berhasil dipublikasikan. Oke, ya. Nah, kemudian supaya nanti Google Sheet kita ini bisa diakses sama siswa, kita atur dulu settingannya di sini. Proses berbagi. Kemudian di sini ganti yang di sini pilihan dibatasi, tapi ganti dengan siapa saja yang memiliki link. Baru selesai. Nah, setelah proses itu kita masuk lagi ke sini. Oke, kita salin link ini. Nah, inilah nanti link yang akan kita bagikan kepada siswa. Salin link. Kalau saya biasanya link yang tadi itu tidak langsung saya bagikan kepada siswa, tapi linknya saya perpendek lagi melalui gg.gg. Perintahnya, link tadi saya pastekan di sini, klik kanan, paste. Silakan klik pada pilihan customize link. Ya, diberikan nama sesuai dengan keinginan. Ya, misalnya matematika kelas 12. Oke, kita coba shorten. Nanti link inilah yang akan kita bagikan kepada siswa yang baru kita perpendek tadi. Dan ini tentunya jelas juga, ya. Nah, jadi saya copy saja ini, saya blok, kemudian klik kanan,
copy. Nah, misalnya kita uji coba langsung. Saya klik di sini, paste, baru kita enter. Nah, seperti inilah nanti yang akan tampil kepada siswa ketika mereka mengakses link kita ini, terutama Google Site kita. Nanti semua mereka bisa periksa profil guru, kemudian materi pertemuan. Siswa-siswa itu nanti mereka bisa melihat semua di daftar menu yang kita buatkan tadi. Video pembelajaran, tugas pertama, kemudian UH1. Nah, ya, jadi seperti itulah cara-caranya untuk merancang Google Site supaya pembelajaran kita ini terarah satu pintu saja dan siswanya juga tidak repot-repot untuk melihat materinya, melihat profil gurunya. Dia tinggal mengklik saja pilihan-pilihan di atas. Kemudian ini kan yang kita inputkan di sini. Di sini yang baru kita inputkan baru untuk pertemuan pertama saja semuanya. Jadi untuk pertemuan berikutnya ya silakan lagi kawan-kawan login ke sini, ke alamat yang ini melalui Google Drive-nya. Kemudian mengklik lagi. Ya, untuk pertemuan 2 silakan lagi diinput kembali. Hanya saja nanti setelah diinput yang baru maka wajib dipublikasikan. Ya, diklik ulang perintah publikasi. Ya, jadi demikian yang bisa saya share. Mudah-mudahan pembelajaran kita untuk tahun 2020-2021 ini bisa berjalan dan terbantu sedikit dengan tutorial yang saya bagikan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.